Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umrah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur. Jadi ada satu tempat namanya Al-Baitul Ma'mur. Dalam hadis dikatakan setiap hari malaikat bertawaf sebanyak 70.000 setiap hari sejak diciptakan Al-Baitul Ma'mur itu. Satu hari 70.000, satu hari 70.000, dan dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam melihat itu, melihat Al-Baitul Ma'mur yang dikelilingi oleh para malaikat itu. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, dia rindu kepada Al-Baitul Ma'mur. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, bangunlah satu bangunan di atas muka bumi yang setentang dengan Al-Baitul Ma'mur. Seandainya dijatuhkan batu kerikil dari atas Al-Baitul Ma'mur itu, jatuh persis tepat di atas Ka'bah. Jadi yang di atas itu namanya Al-Baitul Ma'mur, yang di bawah ini namanya Baitullah. Itulah Ka'bah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi, itulah dia yang berada di kota Bakkah. Itu makanya orang yang tawaf itu putarannya di bawah sama dengan putaran malaikat yang ada di atas Al-Baitul Ma'mur. Dan ucapannya juga sama. Yang di bawah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka yang di atas juga sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, wahyu kan sudah habis turun. Dari mulai sampai al-akmaltu lakum sudah habis. Jibril itu kan tugasnya membawa wahyu, kata jamaah. Lalu sekarang apa tugas Jibril? Tugas pokok malaikat itu bertasbih, bukan bawa wahyu. Itu tugas kedua. Makanya ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku mau menciptakan khalifah, malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan makhluk yang baru ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang bertasbih. Jadi ketika orang bertawaf, amalannya amalan malaikat, geraknya gerak malaikat, dan sebaris dengan barisan malaikat. Itulah yang tidak bisa kita lakukan di sini. Makanya nanti sampai di sana memperbanyak tawaf. Masuk Masjidil Haram tidak tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram langsung tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi jangan, karena tawaf ini pengganti tahiyatul masjid. Ustaz Somad, kalau besoknya saya masuk nggak pakai pakaian ihram, apakah saya tetap tawaf? Iya, tetap tawaf, tapi nggak pakai sa'i. Namanya tawaf sunnah. Masuk ke dalam tawaf sunnah, kecuali bagi bapak ibu yang lanjut usia, sudah tua, tidak bisa tawaf, maka tetap tahiyatul masjid. Jadi pilihannya dua, antara tawaf dengan tahiyatul masjid, mana yang paling afdal? Tawaf. Bagi yang tak sanggup tawaf, tahiyatul masjid. Yang nggak sanggup tahiyatul masjid, nggak mungkin ke masjid, karena tahiyatul masjid itu kan bisa duduk.
Jalan aja bisa, masa duduk nggak bisa? Jadi dia tetap tawaf. Perputaran malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, perputaran jamaah umroh mengelilingi Ka'bah, perputaran planet-planet mengelilingi matahari. Jadi matahari di tengah, inilah planet-planet, persis lampu yang ada di atas Masjid At-Tin ini, planet-planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars berkeliling, dan mereka semuanya bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makhluk yang ada di langit bertasbih. Mana dalilnya? Ketika kita mendengar petir menggelegar, bam, maka kita mengucapkan subhana may yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Itu menunjukkan bahwa planet juga bertasbih. Apakah tanaman pohon kayu bertasbih? Ya, pohon kayu bertasbih. Mana dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, dia ambil pelepah korma, dia belah jadi dua, dia tusukkan. Ternyata pelepah korma ketika masih basah bertasbih. Setelah dia kering, dia tidak bertasbih lagi. Pelepah korma bertasbih, planet-planet bertasbih, malaikat bertasbih, orang yang tawaf bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya amal yang paling afdal, yang paling mulia, yang bisa memberatkan timbangan amal, kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, memberatkan, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi Adam ketika berdoa setelah makan buah kuldi, tasbih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ketika ditelan dalam perut ikan, zikirnya tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi dari sekarang mulai perbanyak tasbih sebelum berangkat ke Baitullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah zaman Nabi Adam alaihissalam, masuklah zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, hancur Ka'bah. Tapi katanya Pak Ustadz, Ka'bah itu dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Ini yang mau saya sampaikan. Ka'bah dibangun Nabi Adam alaihissalam, diperintahkan Allah karena dia rindu melihat Al-Baitul Ma'mur. Pada zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, maka habislah, tenggelam semuanya, tinggal pondasi-pondasinya. Lalu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Ta'ala, hai Ibrahim, pondasinya itu naikkan lagi ke atas. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Allah mengangkat Nabi Ibrahim dan Ismail, menerima amanah untuk mengangkat pondasinya lagi naik ke atas. Oh enggak Pak Ustaz, saya tetap bertahan bahwa yang membangun itu adalah Nabi Ibrahim. Coba lihat doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar. Sarah
di Palestina. Menikah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Hajar mengandung anak, nama anaknya Ismail. Lahir Ismail, diperintahkan Allah bawa dia ke Makkah. Di mana diletakkannya anak itu? Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu dalil bahwa ketika Ismail masih kecil, Ka'bah sudah ada, tapi pondasinya, karena bangunannya roboh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bahasa Arabnya Nuh, bahasa Inggrisnya Noah. Terjadi banjir bandang, tenggelam dia, untuk bangkit lagi seperti bangkitnya Nabi Nuh alaihissalam. Aku tinggalkan anak dan istriku di samping Baitullah. Kapan dia bangun Baitullah? Dia belum merenovasi, karena renovasinya itu berdua dengan Ismail. Setelah Ismail dewasa, diuji imannya. Bagaimana ujiannya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah saya sabar. Jadi orang yang melakukan umrah, dia sudah lulus dengan suami Ibrahim, sudah lulus dengan istri Hajar, sudah lulus dengan anak Ismail. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berangkat ini udah lulus semuanya, insyaallah. Karena kalau nggak lulus dengan istri, nggak mungkin dia berangkat. Mau berangkat umroh, iya, cicilan kita. Ibu dengan bapak juga sudah selesai, dengan anak-anak juga. Ngapain kita berangkat umroh mah? Mendingan beli gadget baru. Sudah selesai dengan Ibrahim, sudah selesai dengan Sarah, sudah selesai dengan Hajar, sudah selesai dengan Ismail, sudah selesai dengan Ishak, barulah diperintahkan Allah untuk mengangkat pondasi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, diperintahkan Allah Ibrahim dengan Ismail mengangkat pondasinya. Setelah selesai bangunannya, Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, tunjukkan bagaimana cara beribadahnya. Cara beribadahnya adalah berkeliling, bukan angkat tangan, bukan ruku, bukan sujud, bukan i'tidal, bukan tasyahud, bukan salam, bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi caranya adalah berputar keliling. Ditunjukkan Allah melalui wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Allah memerintahkan dia, wa adzin finnasi bil hajj, naiklah engkau ke atas tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi itu namanya Jabal Abi Qubais. Nanti selesai kita tawaf, kita akan naik ke atas bukit Safa, kita menghadap ke arah Ka'bah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat kita bertakbir ke arah Ka'bah di atas bukit Safa, di belakang kita itulah Jabal Abi Qubais. Dipotong sama Raja Fahad. Setelah dipotong, dibangun istana di atasnya. Dulu di atas itu ada masjid namanya Masjid Bilal. Hilang masjid. Dulu di atas itu ada seorang mursyid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Syekh Abdul Malik, atau disebut dengan nama lain Mbah Malik. Syekh Abdul Malik punya murid, itulah dia Sayyidi Al-Habib Lutfi bin Yahya. Itu silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Di atas bukit itu dulu ada seorang mursyid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid, itulah mursyid paling besar di Pulau Sumatera, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, yang mengambil tarekat dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi mengambil dari Syekh Sulaiman Afandi.
Syekh Sulaiman Afandi, Syekh Sulaiman Al-Qarimi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Sulaiman Qarimi, Syekh Muhammad Mahmud Afandi, baru setelah itu barulah Syekh Diyauddin Khalid, maka disebut dia dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah karena ada Khalid di dalamnya. Jadi kita ke Makkah itu bukan hanya sekedar tawaf keliling, tapi tahu sejarahnya untuk menanamkan kecintaan kita. Kita tak permasalahkan tentang Jabal Abi Qubais. Jadi zaman nenek-nenek saya dulu, mereka kalau pergi haji umroh naik ke atas itu memanggil nama seperti Nabi Ibrahim dulu manggil nama, ya Fulan bin Fulan. Jadi waktu saya haji tahun 92, saya pertama kali haji tahun 1992. Jadi banyaklah yang datang ke rumah minta panggilkan, kasih nama, tolong panggilkan nanti, tolong panggil. Saya bingung apa maksudnya. Rupanya dulu sama nenek-nenek dulu, kalau ada orang mau berangkat umroh kirim nama, nanti dipanggilkan di atas Jabal Abi Qubais. Sekarang gimana, mau naik sudah dipotong istana di atas, mau naik ditangkap polisi. Jadi tradisi untuk memanggil melanjutkan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim itu sudah tidak ada lagi. Tidak masalah karena dia bukan bagian dari rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan sunat umrah. Itu adalah bagian dari sejarah. Tapi sejarah ini penting kita tahu. Karena kalau kita nggak ngerti sejarahnya, ini umrah seperti main-main aja. Keliling-keliling, habis itu lari-lari. Makanya banyak kalau kita tonton wawancara, artis-artis pergi umroh, orang kaya pergi umroh, pejabat pergi umroh, pulang nggak ada ngaruh sama sekali. Di sana jilbabnya panjang, bajunya panjang, begitu pulang pakai baju pendek lagi. Pas ditanya, loh kemarin kan udah umroh, tuntutan skenario. Kenapa tidak berkesan? Karena berangkat tidak berdasarkan sejarah, tidak mengerti apa makna sebetulnya. Umroh ini adalah simbol. Simbol itu punya makna. Kalau kita tidak memahami makna dalam simbol, maka kita terjebak pada simbol. Mengapa berkeliling? Ini yang mau saya jelaskan ini. Sekarang ini kita ngaji, bukan tablik akbar. Kalau tablik akbar di stadion Tanah Lapang, ini ngaji mau berangkat umroh, makanya saya duduk. Berdiri Ustaz, berdiri Ustaz. Kita mau ngaji mau berangkat umroh. Ini kan manasik umroh. Ini bukan tablik akbar. Ini bukan kampanye pilpres. Ini mana sih? Jadi jamaahnya nggak ngerti. Nggak ngerti mereka kita ini sekarang sedang ngapain. Kita sekarang sedang manasik umroh. Makanya kita mesti ngerti simbol ini. Kenapa mutar? Karena di atas malaikat mutar. Kenapa mutarnya ke kiri? Karena malaikat ke kiri. Karena jantung sebelah kiri, mendekatkan jantung pada sumber yang diingat di dalam jantung. Allah, 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 Allah. Mengaitkan dia dekat. Lalu kemudian setelah itu barulah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salam memanggil umat semua. Dia panggil semua nama, dan salah satu yang dipanggilnya itu adalah nama bapak dan ibu sekalian. Kalau dipanggil kita sama orang entong, jawabannya orang Betawi. Tapi kalau yang dipanggil orang Arab, ya fulan, jawabannya adalah labbaik. Makanya sampai di sana apa yang pertama dia katakan? Labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiga yang sedang dia kembalikan kepada Allah. Pertama, hamda. Kedua, ni'mata. Yang ketiga, mulk. Tiga ini yang membuat manusia banyak tersesat, terjebak. Yang pertama, hamda, dipuji-puji melambung. Yang sama-sama kita hormati Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCDESE PhD, melambung sampai lubang hidung sebesar terowongan Mina.
Maka saat itu kita katakan innal hamda, punya engkau, wan ni'mata, harta saya, mobil saya, rumah saya, tabungan saya. Bukan wan ni'mata, mulk, bupati, gubernur, presiden, wali kota, kades, ketua ormas, DPR RI, DPRD, DPD saya, wal mulk, kau nggak punya jabatan. Yang jenderal copot bintang-bintangnya, yang polisi tentara lepaskan seragamnya. Pakaian kita adalah pakaian mayat. Makanya saat itu dikatakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik, bukan karena yang lain, bukan karena diajak istri, bukan karena diajak, bukan karena malu, bukan karena gengsi, bukan karena prestis. La syarikalak, innal hamda, pujian, wan ni'mata, semua kenikmatan, laka wal mulk, semuanya punya engkau. La syarika. Orang kalau paham itu, dia tidak akan berhenti bertalbiyah. Tapi begitu naik di bis 3 kali cuma talbiyah, begitu selesai. Ini simbol, fahami simbol ini dengan baik. Lalu kemudian setelah bertawaf 7 kali, hidup tidak pernah putus. Dulu yang berkeliling di sana kakek saya, setelah itu ibu ayah saya, setelah itu saya, setelah itu anak saya, setelah itu cucu saya, tidak berhenti. Dulu kakek nenek kita berkeliling di sana, setelah itu ayah ibu kita, dan tak lama lagi kita akan berkeliling di sana. Setelah itu dilanjutkan anak-anak kita, dilanjutkan cucu-cucu kita, tak berhenti. Berhentinya hanya pada waktu sholat. Ada garis awal, ada garis akhir, garisnya sama. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Setelah selesai 7 putaran, lalu kita pun sholat sunat 2 rakaat di belakang. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah maqam Ibrahim tempat sholat. Maqam bukan kuburan, maqam diambil dari kata qoma. Qoma artinya berdiri, maqam tempat berdiri. Ketika Nabi Ibrahim naik ke atas batu itu, maka lembut seperti semen belum kering. Makanya nanti kita ngintip di dalam apa itu, telapak kaki Nabi Ibrahim. Kok jari-jarinya udah nggak ada lagi? Karena dibalut dengan emas. Jangan bawa martil ke sana, nanti ditangkap polisi Saudi Arabia. Tidak ada tangga ketika zaman Nabi Ibrahim. Bagaimana cara dia mengangkat batu itu naik turun? Naik dia ke atas batu yang diperintahkan Allah. Batu itulah yang membantu naik dan turun. Maka ditempelkan. Dulu batu itu besar sekali, seperti musola, menghalangi orang tawaf. Maka menurut pemerintah Saudi Arabia, berdasarkan pembahasan para ulama Saudi, mau dicopot, dipugar musola yang besar ini, lalu telapak kaki Nabi Ibrahim itu mau ditempelkan ke dinding Ka'bah. Semua ulama sudah setuju. Lalu kemudian datanglah seorang ulama besar dari Al-Azhar Mesir, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, saya belum menemukan ada dalil yang membolehkan menempelkan makam Ibrahim ke Ka'bah. Kata ketua majelis ulama Saudi, saya nggak berani, karena melawan raja bisa. Raja sudah setuju, ini batu mesti ditempelkan di dinding Ka'bah. Kalau kamu berani, wahai Sya'rawi, silakan menghadap ke raja. Syekh Sya'rawi menulis makalah dengan dalil-dalilnya. Dia presentasi ke depan raja Saudi Arabia. Assalamualaikum Malik, ini tidak boleh ditempelkan makam Ibrahim ini ke dinding. Ini dalil-dalilnya. Kalau kamu tetap melaksanakan, kamu maksiat, buat dosa kepada Allah. Akhirnya raja Saudi Arabia takut.
Maka solusinya win-win solution. Di pugar musola yang besar itu dibuatlah seperti kandang kecil saja. Itulah makam Ibrahim yang kecil sekarang, sehingga tidak menghalangi orang tawaf. Malamnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermimpi Nabi Ibrahim datang tersenyum kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Maka dia tulislah satu buku kecil, judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini aku melihat Nabi Ibrahim. Bukunya ada saya simpan di rumah. Saya beli di Mesir waktu saya masih mahasiswa, dari tahun 98 sampai 2002. Di buku itulah Nabi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bercerita. Jadi nanti Bapak Ibu ketika tawaf melihat, oh ini yang dikatakan Ustaz Somad dulu, ada rumahnya besar, lalu kemudian dianggap menghalangi tawaf, mau dikecilkan, ditempel, nggak boleh ditempelkan, lalu dibuat hanya tempat kecil saja, berbalut emas, disampul dengan kristal. Itu semua adalah momen-momen sejarah. Setelah sholat sunat 2 rakaat, waktu kita pun habis karena tadi sudah dikasih tahu 10 menit. Adapun sa'i nanti bisa diikuti dalam manasik di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan kita mendapat umroh makbulah. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai dengan niatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.